Gimana semangatnya? Untuk hari ini siapa anak-anak yang tidak berangkat? Teman kalian ada nggak? Ada. Kenapa? Terus? Fadli. Kenapa? Ada lagi? Ya. Setelah ini, setelah Bapak sebelum memulainya kita berdoa dulu dan dipimpin oleh salah satu dari kalian atau kelasnya. Coba Aufa jangan Aufa, Mas Aufa yuk pimpin Mas. Selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas masalah pacaran dalam Islam. Itu ada yang mengatakan itu kan tidak boleh ya. Memang tidak boleh ya. Itu tidak boleh pacaran. Ya. Haram, bukan muhrim. Ya. Kalau hanya melihat saja nggak apa-apa sekali adalah nikmat ya. Tapi jangan berkali-kali, berarti kalau udah berkali-kali maksiat. Sekali tapi yang lama jadinya. Jadi sekali aja nggak apa-apa sekali. Ya. Ini dari mana? Kamar mandi. Ya besinya dipakai ya. Ya, besinya dipakai. Ya. Kita lanjut lagi, Bapak membahas pacaran dalam Islam itu tidak boleh ya, karena haram, bukan muhrim ya, bukan muhrim. Jadi kalian juga tidak boleh melaksanakannya. Kalau yang sudah terlanjur pelaksananya gimana? Putuskan ya, belum saatnya. Nanti kalian dalam belajar terganggu ya. Karena kalau orang memulai sebuah hubungan ya, biasanya kan dia memikirkan hubungan itu. Akhirnya kalian tidak fokus dalam harusnya kalian berpikir membaca buku atau membaca pelajaran, malah kalian memikirkan dia gitu ya. Jadi makanya kalian harus jangan dulu, maksudnya ya. Kalaupun ada perasaan, memang sumur kalian itu sudah ada ya, sudah ada perasaan, sudah muncul namanya virus pinky itu ya. Yang biasanya yang laki-laki kan sudah pipi basah ya. Kalau yang perempuan itu adalah sudah menstruasi gitu ya secara umumnya. Makanya harus hati-hati, jadi harus bijak ya. Misalnya Salman tuh ya, yang udah pada kumisan ya, berjenggotan gitu kan, harus memprioritaskan belajar dulu ya. Yang hal-hal itu bagian daripada nikmat kulit Gusti Allah. Kalau ada perasaan tumbuh rasa suka, rasa cinta, udah nikmatin saja, nggak usah dipraktekkan ya. Nggak usah kamu dipraktekkan kepada yang lain ya. Nanti takutnya adalah nyetrum ya, tambah nyetrum, tambah susah dikendalikan. Apalagi biasanya kalau sudah orang merasakan jatuh cinta dan disampaikan, nanti efeknya bisa diterima. Kalau dan tidak yang diterima pun nanti bisa ada sakit hati. Dan sakit hati itu adalah maksudnya nanti bisa menimbulkan kalian mengalami gangguan kejiwaan ya. Biasanya itu seperti apa? Biasanya kalau gangguan kejiwaan, misalnya orang sadar itu yang diketahui biasanya malas makan ya, malas ya sama kalau minum makan ya. Terus kalau mau yang melakukan hal-hal sesuatu itu malas semuanya, hampir malas ya. Karena yang kejiwaannya hatinya itu lagi enggak stabil ya, lagi enggak enak ya. Hatinya itu lagi, orangnya di sini, pikirannya sama hatinya di sana-sana atau di situ ya, atau di sana gitu ya. Jadi nggak fokus dalam belajar, itu pasti terganggu ya. Jadi itu harus dihindari. Jadi lebih baik mencegah ya daripada mengobati.
karena kalau sudah mengobati itu kan lebih susah sudah melaksanakannya ya. Tapi kalau mencegah kan kalian bisa menghindarinya ya, iya kan? Bisa menghindarinya. Kalau yang sudah lanjut apalagi dari SMP sudah sekedar untuk memutuskan ya, karena itu nanti efeknya tidak bagus. Kalian contohnya nih deket, larinya jauh, terus deket, jauh lagi ya, nanti menjadi tidak bisa deket, yang sesama temannya tidak bisa karena ada perasaan yang sudah tersakiti ya, ada perasaan yang kadang-kadang gimana kiranya itu gundah-gulana ya, mau dengerin pelajaran juga pikirkan si dia ya, terus si dia juga mungkin memikirkan atau tidak kita tidak tahu ya, tapi yang jelas kalau tidak kan hanya fokus belajar saja ya, belajar saja insya Allah kalian bisa fokus untuk belajar, maksudnya nggak terganggu lah gitu ya. Jadi menurut hemat Bapak hindari ya, hindari kalaupun ada perasaan itu ya kamu nikmati ya, iya kan? Hal itu adalah menurut dari Allah ya, itu yang membedakan kita dengan yang lainnya ya, maksud yang lainnya. Kalau hewan mungkin hanya nafsu, kita ada rasa cintanya ya. Nah, besok diaplikasikannya kalau sudah dewasa, kalau kalian sudah lulus SMA ya, kalau sudah cukup umur, kalau menikahlah ya, itu lebih bagus ya, daripada kamu sekarang nafsunya menggebu-gebu, kamu belum ada mempunyai tanggung jawab yang besar, hanya nafsunya saja yang gede, bahaya kan. Nah kalau terjadilah sebuah banyak kemudaratan ya, nanti bisa menikah dini ya, yang harusnya masa muda itu hanya masa pengen mencari sensasi ya, masa mencari senang-senang ya, malah senang-senangnya membuahkan hasil kan, jangan ya. Lebih baik senang-senangnya jangan membuahkan hasil, itu kan banyak yang lain ya. So kalau lihat solusinya, misalnya solusi pacaran ya, Bapak kasih tipsnya biar nggak terlalu memikirkan si dia ya. Kamu buat pikiranmu atau dirimu sibuk ya, belajar, baca, olahraga, lari apa, jadi pikiran kita nggak kosong. Kalau kosong memikirkan si dia sih, itu yang pertama ya. Yang kedua, niatkan itu untuk benar-benar belajar, yang fokus untuk belajar ya, jangan asal berangkat video berangkat apa enggak misalnya, itu juga nanti bisa mengarah ke sana, jadi itu hindari ya. Yang ketiga itu ya istiqomahkan ya, tindakan itu harus diistiqomahkan, tindakan itu diistiqomahkan dulu ya, jadi biar apa, biar kalian itu fokus gitu ya. Kalau nggak diistiqomahkan, bagaimanapun bagaimanapun usaha kamu itu sia-sia ya. Itu tips dari Bapak. Gimana, ada yang bertanya nih? Ini ada yang bertanya, silakan ya, tanya apa saja yang perlu ditanyakan, tanyakan Bapak. Ada? Ya kalau tidak ada, mungkin Bapak sebutkan seperti itu dulu ya. Nanti insya Allah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Itu kesimpulannya itu tadi ya, kesimpulannya pacaran Islam itu tidak boleh ya. Kalau hanya membolehkan itu berarti dia ini cari-cari sendiri ya. Karena apa? Kadang-kadang yang sudah diharamkan aja tetap dijalankan ya kan. Kamu udah jelas-jelas diharamkan, jalankan. Kalau udah dia melakukan sesuatu yang diharamkan, berarti dia pakai ilmu ngeyel ya. Usahakan kalau ilmu ngeyel itu tidak ada hujah untuk melawannya. Nanti ngeyel-ngeyelan sih ya, berarti orang ngeyel itu biarin ya, tinggalin. Orang-orang yang ngeyel itu tinggalin, karena kalau tidak itu bagian daripada mengganggu kehidupan kita yang toksik ya. Karena ada teman-teman yang mau berubah, suci sekarang gara-gara Pak Yono jadi ini misalnya, kan nggak usah pikirkan kehidupan itu, nanti kamu susah berubah. Tapi ada kita kan yang membuat kita jadi terhambat kesuksesan kita biasanya juga berasal dari teman kita ya. Biasanya mau begini dibilang begitu, mau begitu dibilang begitu, jadi kan susah kan, jadi susah untuk berbuat baik biasanya ya, karena yang
terbesar kayak kamu tuh nggak ada udah teman, ya. Misalnya mau berangkat, bajunya nggak ada dipakai, mau pakai baju lain kan kamu pasti malu, ya. Akhirnya jadinya apa? Memilih tidak berangkat, misalnya. Ya kalau di madrasah itu kan pondokan pakai mencokok, misalnya apa, adanya besar-besar. Masa kayak mau pakai ini pak, mau pakai jubah, itu kan gitu. Oh ya, akhirnya memilih tidak berangkat. Itu ya. Jadi kembali lagi ke pasaran tadi, tidak boleh. Udah ya, nggak ada perdebatan ya, karena tidak boleh. Mungkin itu tema dari hari ini yang dari Bapak, mudah-mudahan bisa kalian laksanakan ya. Bapak tutup untuk tema hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh.